Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan praktis di jalanan. Oke guys, hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024, di penghujung akhir bulan Juli ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan atau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi saya atas nama pribadi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia tercinta yang ke-79. Semoga Indonesia makin baik, makin jaya, makin luar biasa, makin maju, dan bisa menyaingi negara-negara berkembang lainnya, dan bisa setara dengan negara-negara maju lainnya. Baik, hari ini saya ingin coba ngobrol santai terkait kehidupan ini. Dalam kehidupan tentunya kita sebagai insan manusia akan mengalami namanya ujian, cobaan yang tentunya ini tidak akan mudah. Yang masih single juga bisa jadi ya, single saja memiliki satu persoalan yang kompleks bisa jadi. Apalagi mungkin bagi insan opera yang sudah berkeluarga, tentunya memiliki tanggung jawab, terutama laki-laki ya, sebagai imam dia harus memikirkan semuanya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan kelangsungan hidup keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Tentunya goalnya adalah keluarga menjadi bahagia, sejahtera ya. Itu memang impian dari semua insan manusia. Hanya saja dalam prosesnya kita akan menemui kerikil tajam ya, cobaan, tantangan ya, yang pasti akan membuat kita harus berpikir secara keras. Karena kalau tidak, ya taruhannya adalah kelangsungan hidup keluarga itu akan bisa terganggu. Ya karena tidak sedikit keluarga diterpa persoalan masalah ekonomi ya, itu keluarganya bisa berantakan, walaupun tidak semuanya ya. Tapi kebanyakan keluarga ketika diterpa persoalan ekonomi, kondisinya berubah. Yang tadinya mungkin harmonis bisa saja berantakan. Nah, hari ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berdoa semoga bagi keluarga-keluarga yang saat ini masih terus berjuang, tetap semangat kawan ya. Keluarga muda ataupun yang sudah lama ya, tetap pertahankan keluarga kita semuanya, karena keluarga adalah tambatan terakhir kita. Ketika orang lain lupa meninggalkan, tapi keluarga lah yang akan membawa kita sampai titik akhir. Kita lanjutkan lagi. Dalam proses melaksanakan kehidupan ini tentunya banyak tantangan tadi saya bilang ya. Tetapi seyogianya kita harus lebih bijak dalam menghadapi sesuatu. Pengertian antar dua pasangan ya, maksudnya satu pasangan dengan ya satu pasangan lah, suami istri, harus saling memahami dan saling mengerti, karena itu modal utama kita. Saling percaya sesuai dengan porsinya. Tentunya laki-laki yang memang menjadi imam harus gigih, harus semangat berjuang untuk keluarganya, seberapapun yang didapatkan. Artinya apa? Ya memang itulah kemampuannya dalam mendapatkan sesuatu. Seorang pasangan
bisa memahami. Semua kepengen ideal, betul. Tetapi ketika mungkin ya pasangannya saat itu baru mendapatkan yang belum mendapatkan kriteria yang diinginkan, ya harus saling memahami, harus saling melengkapi, kira-kira begitu. Karena jangan berpikir bahwa semua itu saya lebih, jangan. Kita harus saling melengkapi, karena pasti di dalam diri kita ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Itulah Allah berikan kemampuan pada diri manusia atau makhluk-makhluk lainnya sama. Ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi itu pasti. Jadi ketika kita menemukan satu hal-hal yang dirasa penat, coba. Nih saya kasih sedikit ya tips ya mungkin sudah pada tahu kali ya, tapi yang belum tahu boleh pakai nih. Kalau urusannya adalah ekonomi, maka coba lihatlah orang yang ada di bawah kita tingkat perekonomiannya. Ketika kita kondisinya sedang drop, ingatlah masih ada orang-orang yang di bawah kita yang mengharapkan seperti kita juga. Kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa ketemu keluarga, kita masih bisa kumpul keluarga. Tapi orang lain belum tentu. Ada yang masih tidurnya di kolong jembatan, posisi kedinginan, ya, nyamuk banyak, bahkan anak juga mungkin ya mengeluh. Nah itu. Tapi bagi kita yang mungkin punya rumah sederhana, tapi tidak kena hujan, kena panas, ya itu syukuri, kalian masih bisa berteduh. Nah itu. Jangan dibalik. Persoalan ekonomi kalian lihatnya yang paling atas. Waduh, kenapa ya saya belum punya seperti itu? Kenapa ya dia punya itu, punya ini? Akhirnya apa? Kita stres. Sehingga bukannya ucap syukur pada Allah SWT yang didapat saat itu, akhirnya bisa jadi salah satu dari pasangan akan mengeluh. Kok kayak gini-gini saja? Kok istri saya begini? Kok istri saya begitu? Kok suami saya begini? Kok suami saya begitu? Kok penghasilan kita seperti ini? Nah itu. Jadi ingat, ketika masalah ekonomi ya, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Tetapi kalau urusan masalah pendidikan, ya, keyakinan agama, ya, kita harus lihat yang lebih di atas kita. Contoh pendidikan. Kok dia pintar ya? Kok anak-anaknya pintar ya? Kok si ibu itu keren ya? Cara mendidik anaknya, cara ya pokoknya dalam berbisnisnya, caranya ya, ilmunya yang kita ambil, bukan sisi ekonominya. Kok dia punya kemampuan lebih ya gitu. Kalau sisi agama ya mungkin dia bagus ya, rajin sholat ya, rajin mengaji, dan dia tidak berbicara bohong, berbicara kotor, bijak, halus tutur katanya, kemudian bagus dalam bersosialisasi. Nah, lihatlah di atas kita ketika masalah kemampuan, ya, baik ilmu pengetahuan umum ataupun agama. Jangan dibalik, iya kan? Jangan dibalik. Berbicara tentang kemampuan, tentang persoalan agama, prinsip, melihatnya yang di bawah kita. Wah, dia aja masih mabok-mabokan. Wah, dia aja masih melanggar. Wah, dia aja nggak patut sama orang tuanya. Ngapain saya ikuti? Berarti saya juga boleh lah, masih muda ini. Nah, jangan. Lah, dia aja orang yang lebih tua, jarang sholatnya. Wah, dia aja yang mungkin direktur udah tua, malah bandel gitu kan, berbuat yang tidak baik, negatif. Saya juga mungkin, apalagi saya yang mungkin masih belum sukses kayak dia, ya bolehlah saya juga mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Nah itulah. Jadi hal-hal yang sifatnya kemampuan, baik ekonomi, baik
baik kemampuan pengetahuan umum ataupun agama, harus lihatnya yang di atas kita. Wah, saya pengen nih bisa pinter kayak dia, saya pengen nih bisa kuliah lagi seperti dia, wah saya pengen nih dalam mendidik keluarganya, dalam berperilaku di keluarganya tuh harmonis nih, keren, tidak banyak marah, tidak emosional dalam menyelesaikan persoalan, selalu dengan kepala dingin, dibicarakan, komunikasi. Nah itu boleh. Nah itu tips yang mungkin perlu Sobat Opera tahu, terutama untuk yang keluarga baru ya. Jadi sesempit apapun persoalan, sesimpel apapun persoalan, pasti ada solusinya. Karena Allah tidak akan memberikan satu cobaan yang di luar kemampuan kita. Jadi ketika kondisi kita benar-benar di bawah titik terendah, yakinlah bahwa Allah sedang menguji kita supaya kita ke depan kita lebih kuat lagi. Jadi jangan pernah kita seuzon pada Allah juga ya. Kok saya dikasih gini terus? Kok dikasih saya ujian seperti ini terus? Di luaran sana banyak juga orang yang nggak rajin sholat, mungkin banyak bohong tapi sukses. Ya biarkan saja. Allah punya penilaian lain, punya rencana lain. Artinya tabur tuai saja ya teman-teman, Sobat Opera. Ketika kita menabur kebaikan, insya Allah akan dapat kebaikan. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, maka nanti akan timbal baliknya akan positif. Percaya saja, saat ini mereka mungkin diberikan kekuasaan dan lain-lain, tapi dengan perilaku yang kotor. Percayalah, saya tidak mendoakan kedepannya akan menjadi buruk nanti. Apakah itu keluarganya, istrinya, anaknya ya, atau pasangannya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak mendoakan, tapi silakan coba saja. Karena hukum alam itu akan terjadi. Jadi percaya saja, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita harus semangat, jangan pernah menyerah. Apalagi mencoba hal-hal yang di luar nalar manusia. Ya, bunuh diri lah, minum racun, gantung diri, pergi meninggalkan keluarga, jangan. Satu persoalan itu harus dihadapi, jangan ditinggalkan. Hadapi saja. Enak tidak enak, malu atau apapun, hadapi saja. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal negatif ya. Jadi itu hal yang wajar. Karena orang yang sukses pun, coba Anda bisa tanya orang-orang yang sukses yang ada di Indonesia lah, gak harus di luar negeri, pasti dia melalui hal-hal yang sulit, titik terendah yang dia mungkin juga, aduh gua gak kuat nih sebenarnya. Coba aja cari buku biografi dari orang sukses dan baca, pasti ada tips-tips atau kiat-kiat yang bisa kita pelajari supaya kita bisa lepas dari persoalan-persoalan itu. Jangan lakukan hal yang sama ketika kita pengen hasil yang berbeda. Jadi harus breakthrough ya. Kita harus maju, dobrak. Jadi kalau kita pengen dapat hasil yang berbeda, maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang berbeda juga. Ketika hari ini mungkin saya melakukan tugas setiap hari, kerja, berangkat pagi, pulang sore, ya hasilnya ya segitu, sesuai tahun ini begitu, ya tahun besok ya begitu lagi. Tapi ketika kita ingin yang berbeda, maka kita harus menyisihkan waktu, teman-teman. Harus meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu itu kosong. Nggak akan ada. Saya jamin nggak akan ada kalau kalian nunggu waktu itu pengennya banyak. Waktu itu sudah diberikan 1 kali 24 jam, seminggu ya, 7 hari, udah nggak ada lagi. Lu mau apa? Pengen hari jadi 10 hari dalam seminggu? Nggak bisa. Atau jam jadi 35 jam? Nggak bisa. Semua sudah diberikan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan waktu kita. Ketika kita kerja contohnya dari pagi sampai jam 3, maka kita bisa lakukan pekerjaan setelah itu sampai waktu yang ada 24 jam itu. Terserah jam berapa saja. Mau apa pikirkan ya. Silakan, mau usaha apa aja.
Yang penting kalian jangan melakukan hal-hal rutinitas saja. Pekerjaan banyak, mau online, mau apa, semuanya, asal jangan hal negatif. Itu aja. Jadi ketika kalian bekerja, saat itu pekerjaannya dari pagi, misalkan jam 7 atau 8, kemudian kalian pulang jam 3 atau jam 4 atau jam 5 bahkan, terus itu kamu lakukan terus, ya jangan berharap kita dapat lebih. Kalau mau, kalian harus punya tambahan. Tambahannya apa? Pikirkan sesuai kemampuan, karena saya tidak bisa memberikan satu masukan pada masing-masing insan. Kalau saya berikan, lu usaha ini aja, nggak bisa. Kemampuan saya nggak di situ. Jadi ya pikirkan saja, banyak kok. Gitu ya. Jadi jangan pernah bersedih. Di dunia ini, di alam semesta ini sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau kalian mentok, lu cari, pikirkan. Jangan berhenti. Apalagi kalian laki-laki, jangan jadi pecundang. Tunjukkan pada keluarga kalian, istri, anak-anak kalian bahwa kalian laki-laki adalah sebagai pahlawan. Jadilah pahlawan. Ya, kalau kalian tidak bisa jadi pahlawan buat keluarganya, ya saya yakin kalian akan disisihkan oleh pasangan kalian, ya istri kalian dan anak-anak kalian. Saya yakin itu. Coba buktikan. Di awal-awal mungkin, oh iya saya menghormati suami saya, menghormati bapak, bukan bapak, pasangan kita, ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau terus itu dilakukan berulang-ulang, bertahun-tahun, kita tidak bertanggung jawab, ya apalagi nganggur, ya nggak ada kegiatan dan kita tidak ada usaha, ya jangan salahkan ketika pasangan kalian, istri kalian meninggalkan kalian. Bisa juga anak-anak kalian. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kamu sendiri. Ya, sudahkah Anda melakukan terbaik maksimal buat keluarga Anda? Lakukan maksimal, hasilnya seperti apa, pasrahkan pada Allah SWT, pasrahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tugas kita. Selesaikan tugas yang memang menjadi kemampuan kita, selebihnya biar Allah yang selesaikan. Itu prinsip saya. Jadi bukan persoalan masalah hanya sekedar hasil. Hasil betul, kita harus diperhitungkan, ya. Tapi usaha maksimal itulah intinya, ya. Tapi kalau kita sudah belum maksimal, kerja saja sudah belum, pengen dapat mobil Mercy, ya jangan berharap. Anda mimpi di siang bolong namanya. Ya, jadi buat satu lagi, kalau kalian mau dihargai, ya ini ngomongin duniawi nih, bisnis ya. Ketika kalian mau dihargai sama orang lain, maka kamu harus punya sesuatu. Kalau kalian tidak punya sesuatu, jangankan orang lain, saudara saja tidak akan datang. Tapi kalau kalian sudah sukses, buktikan ini kata-kata saya. Kalau kalian sudah sukses, ya, jangankan keluarga, saudara, teman yang jauh datang, saya jamin datang ke kamu. Maka buktikan kalian jadi orang sukses. Ya, mari sama-sama kita berjuang. Ya, mari sama-sama kita melakukan hal-hal positif yang bisa merubah hidup kita. Closing statement dari saya, tetap semangat. Segala persoalan itu pasti akan datang. Dari kita lahir sampai akhir hayat, persoalan tidak akan pernah berhenti. Jadi jangan pernah berpikir persoalan itu selesai. Tetapi persoalan itu harus kita hadapi. Dan persoalan itulah yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika kita ada masalah, tanamkan dalam diri kita, ini bukan masalah. Pasti tidak akan jadi masalah. Tapi kalau satu masalah kecil, kalian bilang, aduh masalah ya, maka jadi masalah. Jadi jangan jadi masalah setiap persoalan itu. Jadikan ini adalah tantangan yang Allah berikan pada kita supaya kita bisa kuat dan luar biasa. Itu saja obrolan praktis di jalanan kali ini, opera kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi saya sedikit teriak-teriak karena ini semangat sekali, karena saya ingin memberikan semangat dan hal yang positif buat sobat opera semua, insan semuanya, terutama kita imam atau laki-laki.
Terus semangat kawan, kalian yang berjuang buat keluarga, jangan pernah menyerah. Insya Allah usaha yang maksimal kalian akan terbayarkan, dan pasangan kalian akan menghargai kalian, anak kalian akan menghargai kalian ketika kalian sudah memberikan yang terbaik maksimal buat keluarga. Dan itu sudah hukum alam, ketika dalam diri kita, niat kita, hati kita bersih, niat memang kita cari nafkah buat keluarga, itu udah otomatis ya, istri kita, anak-anak kita juga akan sayang pada kita, akan support kita. Saya yakin itu. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran, dan Allah selalu lindungi kita ya dari mara bahaya, dari apapun, segala cobaan. Semoga kita bisa melalui itu. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat sobat Opera semuanya, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Silakan tulis di kolom komentar kira-kira ada pembahasan apa lagi buat saya. Terima kasih buat sobat Opera, penggemar dari Anhari Oke. Terima kasih, sehat selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.